Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-soleha yang ada di rumah? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kali ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita. Belajar dari rumah, pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 3 sekolah dasar. Namun sebelumnya, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kita semua ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang luas, serta kesehatan lahir dan batin. Tentunya dengan sikap berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak soleh-soleha yang ada di rumah, siapkan alat tulis menulisnya dan buku paket pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita akan belajar bersama. Pelajaran ke-7. Hati tentram dengan berperilaku baik. Dengan subtema ikhlas. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu memahami perilaku ikhlas dan mampu mencontohkan perilaku ikhlas. Anak soleh dan soleha yang ada di rumah, pertama-tama terlebih dahulu kita akan bahas pengertian ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas artinya mengerjakan suatu kebaikan dengan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk mendapatkan pujian dari orang lain ataukah mendapatkan balasan dari orang yang kita bantu, tetapi untuk memperoleh ridha Allah atau pahala balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia, terlebih-lebih lagi di akhirat, tentunya dimasukkan ke dalam syurganya. Selanjutnya, mari perhatikan gambar berikut. Gambar apa ini? Ya, ini adalah gambar anak yang sedang sholat atau beribadah. Dalam beribadah kita harus ikhlas, yaitu hanya mengharap pahala atau ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sholat jangan karena takut dimarahi oleh orang tua atau guru. Jangan juga karena ingin mendapatkan nilai yang tinggi di rapor. Tapi lakukanlah semua itu karena Allah Ta'ala, atau dengan kata lain lillahi ta'ala. Karena ikhlas menjadi syarat diterimanya amal ibadah kita. Selanjutnya, mari perhatikan gambar berikut. Gambar orang yang sedang belajar. Kita juga harus ikhlas dalam belajar. Artinya, niat kita dalam belajar juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menuntut ilmu adalah perintah Allah dan Rasulnya. Jadi belajar bukan karena ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Ingat, niat yang baik menjadi awal perbuatan baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyah." Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Jadi hal pertama yang kita lakukan sebelum melakukan sesuatu adalah meluruskan niat kita untuk berbuat baik, agar yang kita lakukan bisa menjadi kebaikan. Selanjutnya, ini adalah gambar orang yang sedang bersedekah atau beramal. Tentu kita juga harus ikhlas dalam beramal. Jangan sampai amal yang kita lakukan diceritakan kepada orang lain untuk mendapatkan pujian, atau jangan sampai menyakiti hati orang yang pernah diberikan sedekah dengan mengungkit-ungkit pemberian kita. Niat yang ikhlas akan mengantarkan pada perbuatan yang ikhlas pula. Jika niat kita hanya ingin dipuji atau mendapatkan balasan materi, maka pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala
tidak akan kita dapatkan. Namun jika kita berbuat baik atau menolong orang lain tanpa pamrih, tanpa mengharapkan balasan dari manusia, maka Allah akan membalasnya dengan pahala surga di akhirat kelak. Selanjutnya, mari perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar orang yang sedang bekerja. Kita juga harus ikhlas dalam bekerja. Meskipun tidak ada yang melihat kita dalam bekerja, kita harus tetap bekerja dengan baik karena Allah pasti melihat kita. Karena Allah lah yang memberikan kita rezeki. Dan ingat, kita tidak boleh mencela pekerjaan seseorang. Karena kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang kepada rupa dan harta kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat hati dan amal kita. Jadi jangan sampai kita membangga-banggakan diri kita, baik wajah, harta, kepintaran, atau apapun yang kita miliki. Karena itu semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perlu kita lakukan hanyalah banyak bersyukur dan melakukan amal kebaikan. Anak soleh dan soleha yang ada di rumah, setelah mendengarkan penjelasan Pak Guru, selanjutnya kerjakanlah latihan berikut. Sampai di sini dulu pelajaran kita kali ini, dan sampai jumpa pada pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.